wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala bi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. صلى الله عليه وسلم توفيقكم امرين وان تمسكتم بما لم تضلوا ابدا كتاب الله والسنه رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا من عمل عملا ليس امرنا فهو رد. Rasulul Karim. Saudara-saudaraku jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari ini pagi kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kepada Rasulullah yang mulia dan agung, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut pada seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yaumil qiyamah. Semoga dengan izin Allah dan ridha Allah yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang saya hormati, ada satu tak sini kan? Pada malam pada pagi hari ini pada subuh, marilah bersama-sama kita untuk mengkaji beberapa renungan yang perlu kita renungi dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah bahwasanya segala kenikmatan ini pasti akan ada dan pasti akan berakhir. Rasulullah SAW ada penyakit yang nanti di akhir zaman yang akan membuat manusia ini melupakan akhirat. Penyakit itu adalah dunia, mencintai dunia secara berlebihan. Sudah menganggap bahwa dunia tidak bermanfaat. Lupa dengan kematian. Oleh sebab itu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ajarkan kepada kami ya Rasulullah beberapa hal yang bisa memanfaatkan iman kami. Rasulullah menjawab di antaranya banyak-banyak mengingat kematian. Karena mengingat kematian itulah yang akan kembali untuk bisa menstabilkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang berakhir yang sebenarnya itulah dunia, yang banyak orang terpedaya dengannya lalu menjadikannya sebagai puncak kenangan dan hasrat yang terbesar. Setiap manusia mulai dari membuka matanya bangun dari tidur, maka yang terpikir di otaknya adalah dunia. Baik itu berpikir tentang pekerjaan hari ini, juga berpikir bagaimana mendapatkan rezeki untuk memenuhi hasratnya. Lalu terbuka matanya dengan beberapa hasrat yang belum dia terpenuhi sebelum hidup itu. Itulah manusia. Padahal sesungguhnya Allah sudah mengingatkan dalam surah Al-Kahfi ayat 64,
Dan kehidupan dunia ini hanya sedang gurau dan permainan. Yang menyebutkan dunia ini adalah sedang gurau dan permainan adalah Allah dalam surah Al-Kahf. Kata dunia ini adalah sedang gurau dan permainan. Permainan dan sedang gurau itu pasti akan berakhir. Ada sesuatu yang bukan sedang gurau, tapi ionia. Yang ionia itu adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Ada yang bertanya dengan waktu cerita, aku sudah pernah semayang, masih begitu kayu-kayu. Itu kan namanya permainan dunia. Aku sendiri udah semayang itu sama kalau semayang kalau. Aku jika aku masih ada kami, masih dihormati baik, masih lalu jadi kalau itu kan namanya kata dunia yang permainan. Tidak ini. Nah ini kaki mati lagi mulai dunia. Yang tadi tidak sembahyang berjemaah baru tahu rasa. Yang tadinya banyak maksiat baru tahu rasa. Itu permainan sedang kurang. Tanya nanya sembahyang kita, puasa kita masih terlalu apa kayu apa? Sembahyang kita berubah mainnya itu. Kayak kayak jam subuh nanti akan gini, lagi terus ini begitu terus. Saya tidak pernah masjid terlalu. Masih di pertolongan terus ini mengabur. Makanya mereka kalau selalu dapat ini bahwa dunia ini adalah sedang gurau dan permainan. Manusia akan terlena dengan permainan itu ketika dia tidak kembali ke dalam Allah. Dia merasa hidup ini adalah selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti dan hidup ini adalah sebuah kenikmatan. Tidak perlu sholat dan perlu waktu, yang penting tetap karir segala sesuatu. Makanya tadi kau mungkin kalau setiap buka semayang itu langsung sarung. Semua maksiat itu langsung sarung. Nanti maksiat semayang dulu. Begitu dia semayang balik dari masjidnya sekarang masuk ada rezeki. Besok semayang bisa sekarang masuk ada rezeki. Kaki gua sudah pernah masjid itu tidak kuat. Besok semayang dulu. Tidak ternyata kata Allah dunia ini adalah permainan. Sedang gurau dan permainan. Oleh sebab itu, kamu jangan sampai iri-hati. Jangan sampai iri-hati ini kalau berada masjid itu dia masih menghormati. Rasulullah iri-hati. Karena itu permainan. Yang iurin kaki itu masuk kubur marah buka. Siapa pernah mulai berterkau? Ya Allah, seandainya aku pasti balik dari dunia ini aku nak jadi orang soleh. Rupanya ini yang sebenarnya. Biar apa udah percaya duluan maknanya itu. Lapor ke itu kan diceritakan. Rupanya dulu mati dan lagi begitu. Tapi sudah dua lagi. Itulah kejadian yang sesungguhnya. Selanjutnya dalam surah ini kata Allah, "Wa hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Siapa yang menyebut kehidupan dunia adalah kesenangan yang palsu? Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20 mengingatkan itu. Kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Wa hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Belum senangnya. Namun orang palsu itu adalah kesehatan asli. Itu senangan yang palsu ini begitu lamanya. Sombongnya baru di Tuhan kesenangan palsu. Ada yang asli kesenangan yang sesungguhnya. Yang pertama kesenangan sesungguhnya itu ketika nikmat lalu di alam kubur. Belum seberapa. Yang paling luar biasa adalah kenikmatan ketika Allah berikan kita tempat di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang asli itu apa? Yang palsu itu bentar. Kalau emas palsu kira-kira 3 bulan mulai kehidupan. Merah, merah, begini besi biasa. Kebulannya lama. Itu kesenangan yang palsu seluruh dunia ini kan udah lama. Baru kemarin kalau hebatnya, duit banyak, kaki ini, banyak, begitu mati selesai. Oh, maka tidak. Kurang modal tidak. Berapa lama
hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Sebentar itu kamu akan masuk pada liang lahat, pada saat itulah kehidupan yang asli yang sesungguhnya. Kasih Allah Ta'ala telah menjelaskan perihal bersama dunia melalui sabdanya Rasulullah SAW. Bersabda kata Rasulullah, ma'ana fid dunya illa dhahir istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia melainkan seperti pengendara yang berenang di bawah pohon, kemudian dia pergi meninggalkannya. Kata Rasulullah, dunia ini sama seperti itu, berteduh di bawah pohon. Namanya kita terteduh dan kelamun ya. Terteduh, kemudian kita akan meninggalkan itu. Dari tempat kita berteduh. Dunia ini kata Rasul seperti kita sedang berteduh di bawah pohon. Mungkin panas, mungkin hujan, berteduh lagi dari bawah pohon. Setelah itu kita meninggalkan dunia. Sebentar sekali. Kalau diibaratkan Rasulullah, dunia ini seperti kita berteduh di bawah pohon, maka sesungguhnya sangat sebentar sekali. Perjalanan jauh lebih lama daripada kita berteduh di bawah pohon. Kali itu karena beliau mengetahui kedudukan dunia dan mengetahui dengan jelas kerendahan dan kehinaan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah sabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma syaqa kabiran minha sarbatan ma'in." Andai kata dunia itu setara di sisi Allah dengan sayap nyamuk, niscaya dia tidak memberi kepada orang kafir sedang air pun dari sana. Andai kata dunia ini setara saja dengan sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi sedikit air. Oleh sebab itu, dunia itu tidak setara dengan sayap nyamuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada apa-apanya. Makanya orang kafir tetap diberikan kenikmatan dunia ini. Nikmatnya dunia itu tidak setara dengan sayap nyamuk. Kalau itu setara saja dengan sayap nyamuk, nikmatnya dunia ini, maka kita akan diberikan. Oleh sebab itu, kenikmatan dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Oleh karena kenikmatan dunia ini kecil dan tidak seberapa, makanya semua orang dikasih oleh Allah. Dengan sembahyang hidup, dengan sembahyang hidup. Jadi mau berikan secara giling. Tidak pernah sembahyang, masuk, setelah kami masuk lagi. Aku ada masih namanya. Ini disebut oleh Rasulullah, itu rendah dan setara dengan sayap nyamuk, kata Rasulullah. Maka ditunjukkan itu yang palsu. Yang aslinya, yang luar biasa nanti hanya diperuntukkan Allah buat orang-orang yang beriman. Kapan itu ya Rasulullah? Akan Allah berikan itu mulai dari kamu di alam barzah kubur, dan yang paling besar itu puncaknya kamu diberikan kenikmatan di Allah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang begitu luar biasanya nikmat itu. Karena orang yang memahami ini tidak akan pernah iri dia orang kafir, tidak akan pernah iri dia orang yang tidak pernah sembahyang, tak punya rezeki. Karena dia akan berpikir itulah rezeki palsu yang sedang Allah berikan kepada, sehingga dia semakin lupa dengan akhir, dengan palsu. Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Silakan buka lagi surah Al-Hadid, itu nanti dibaca tafsirnya. Mengapa Allah menyebutkan kehidupan dunia itu tidak hanya kesenangan yang palsu. Di samping dunia ini tidak langgeng keadaannya, dan jika ia tertawa sedikit maka ia banyak menangis, jika ia gembira satu hari maka ia akan bersedih berkali-kali. Karena dunia ini tidak langgeng. Hamba tidak selamat di dalamnya dari penderitaan yang mengeluhkan kejernihan kehidupannya atau penyakit yang melemahkan kekuatannya. Barang siapa memuji dunia untuk kemudahan kehidupannya, maka kelak sungguh ia akan mencelaknya karena sedikit. Karena itu pesan orang yang mengetahui nilai dunia, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Rasulullah kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia ini seakan-akan kamu sebagai seorang asing atau seorang musafir. Dan
hadis riwayat Bukhari. Jadilah kita di dunia ini sebagai orang asing, seorang musafir. Kita hanya dalam perjalanan saja. Karena kita dalam perjalanan saja, maka kita tidak akan senantiasa berusaha semuanya untuk dunia. Semua harta kita habiskan untuk memenuhi hasrat dunia kita tanpa berpikir urusan akhirat. Di kita ini kan hati di rumah minus 9, buat lagi rumah nilai 16 miliar, tidak ditunggu tidak. Cuma untuk ngampung yang bapak. Ambil mobil kelas 9, apalagi itu 15. Itu bagus kalau tidak dipakai tidak. Dipakai itu resiko. Tapi itu banyak banyak untuk ngampung yang bapak. Tidak pernah berhenti di dunia ini. Terus menerus. Kalau dia berpikir dunia ini cuma sebentar, itu apa namanya dia? Orang yang berpikir bekal. Kalau seorang musafir, maka dia pikirkan adalah bekal dalam perjalanan. Kalau kita merasa dan menyadari bahwa kehidupan dunia ini kita sebagai musafir saja sedang berjalan, maka kita akan berpikir bekal apa yang harus kita bawa. Karena ini kehidupan ini bukan segala-galanya di dunia, bukan akhir, tapi ini adalah fase perjalanan kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kau tetap tumbuh kepada Allah yang dulunya kau tidak ada, lalu dijadikan Allah ada, kita lahir ke muka bumi ini, dilahirkan oleh perut ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalau dikeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, maka akan menasihati sesuatu apapun tidak tahu. Lalu diajarkan oleh Allah ilmu, diberikan oleh Allah kekuatan, ilmu dan kekuatan. Kita bisa hidup, mencari rezeki, menumpuk rezeki kita. Tidak pernah berhenti, terus kita tumpuk rezeki, berbangga-banggahan dengan harta kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan kamu bermudah-mudahan dengan harta aku hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke liang kubur. Itulah kehidupan kita di dunia. Kata Allah, jangan lupa summa yumitukum, kemudian kau pasti akan dimatikan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Kapan kematian itu akan tiba? Kalau dia tiba, tidak ada satu orang pun yang bisa untuk lari dari sebuah kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah tiba, dapat dimajukan, dapat mundurkan dalam sesaat. Contohnya banyak kawan kita masih mundur dan duluan dari kita. Syukur alhamdulillah kalau dulu dia menyadari bahwa mati itu tidak tergantung umur. Itu dia banyak sadar. Rasul kalau umur masih muda itu mati dari lama. Pasti banding-bandingkan dengan tetangga, dengan kawannya yang tua. Makanya lah tua, dulu kawan dia. Berapa orang itu pun 2 tahun itu kamu. Yang Rasul mati itu adalah sampai pada umur. Sebab dia lupa untuk mencari bekal kematian. Padahal bekal itu ada. Penting bekal itu. Bekal untuk kematian itu cuma bisa kita cari ketika masih hidup kita. Kalau mati tidak baca lagi dari bekal. Tinggal bawa mana yang ada itu, apa baca lagi. Banyak Rasulullah dengan dalam hadisnya, akhirnya mazratul akhirat. Dunia inilah sawah dan akhirat. Demikianlah siapa yang mengetahui hakikat dunia, maka ia bersujud di dalamnya, dan siapa yang bersujud di dalamnya, maka keseluruhan dunia dan musibahnya mudah baginya, dan itu akan menjadi dia lebih dekat kepada Allah. Itu renungan pertama, bahwa dunia ini hanyalah sebentar. Renungan kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ujian adalah tanda cinta Allah. Hasiban nas yaitu ayat itu aman Allah la yustar. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengaku beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hampir dipastikan hidup ini penuh dengan ujian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya besarnya pahala itu menyertai besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian itu, maka ia mendapatkan keridhaan, dan barang siapa yang murka, maka ia mendapatkan kemurkaan. Di sebuah televisi. Kata Rasulullah, besarnya pahala seseorang itu sesuai dengan tingkat ujian yang didapatkan. Oleh sebab itu para nabi dan rasul itu ujiannya itu jauh luar biasa daripada kita. Turut surah untuk menganggap sekarang ujian sudah sangat berat, karena nabi dan rasul itu luar biasa berat. Itu baru diuji dengan bergaul. Berapa nikmat itu? Nabi Musa itu sulit Fir'aun, bukan bergaul lagi, bergaul seperti Fir'aun maksudnya Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu Raja Namrud maksudnya. Orang Islam pada saat itu. Zaman Rasulullah, musuhnya orang beriman itu tidak sekelas dengan modal sekarang. Kelasnya itu kelasnya Abu Lahab, Abu Jahal. Itu orang beriman. Zaman Rasulullah. Oleh sebab itu manusia itu pasti diuji. Dan besarnya ujian itu akan menentukan tingkat pahala yang kita dapatkan. Itu ke masjid di uji oleh Allah. Artinya tidak nyampe. Sampai hari itu sampai masih rencana lama. Depan pengajian luar dulu subuh. Kalau sampai waktunya musuhnya di depan baik, di depan pulau. Sampai di depan belum sampai masih di depan baik. Belum sampai di depan mati. Bodoh. Ujian. Nak sedekah itu main. Masuk dari dalam jaringan masjid itu diuji gitu. Mendingan sebelum gajian dari 100.000 harus jaringan masjid 2. Jadi gitu. Jadi susah itu puluh pak, 60.000 jadi lagi. Begitu gajian 20.000. Masih diuji itu kata iblis. Tidak boleh lebih. Yang penting kamu tuh ya iman. 10.000 jadi lagi. 10.000. Diuji terus, ngaji itu diuji. Setiap kita baca Quran satu. Kalau buka WH, kok ada dalam mampu baca Quran setengah jam itu. Bukalah HP bukan Quran yang di HP setengah jam meninggal. Allah lagi. Aku sudah lagi. Kayak meninggal, aku tak namanya bunyi HP. Namanya ikut TikTok senang. Ini adalah ujian buat kita. Asiman nas yaitu itu akan aku mulai besar. Kita mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kebaikan masih diuji oleh ujian dan penyakit. Jika itu menimpa orang yang berbuat baik dalam hubungannya dengan Rabbnya dan dia diberi kesabaran dalam menghadapinya, maka itu mendatangkan kebaikan dan kecintaan Allah. Berarti uji dengan penyakit. Kalau kita menyadari itu adalah ujian, maka akan timbul kekuatan dan semangat dari itu. Aku sebulan apa pakai kursi. Sekarang yang ada juga masuk ke dalam bumi. Ada yang kesian, ada juga yang ngantoi juga. Kok masih putus kursi. Ujian. Ketika kita tahu ujian itu, maka kita menganggap ini adalah ada pahala. Dan mudah dengan ini Allah ingin melihat itu. Dengan diuji seperti ini masih bermasjid tidak boleh. Uji oleh Allah. Karena kita merasa itu ujian, maka timbul kekuatan. Tapi kalau kita merasa itu bukan ujian, nah berarti saya itu buruk. Itu adalah ujian. Nabi SAW bersabda, "Idza a'taqaku bi'abdihi khairan ajjala lahu uqubata fid dunya." Jika Allah mengendaki kebaikan terhadap hambanya, maka dia menyegerakan hukuman baginya di dunia, karena Allah ingin menghapuskan hukumannya di akhirat. Jadi kalau itu sakit, itu Allah menyegerakan hukuman buat kita, karena Allah ingin menghapuskan hukumannya nanti di akhirat. Makanya hadis yang menyebutkan kalau seseorang ridho dan ikhlas dengan sakitnya, maka sakit itu akan menjadi penebus dosa. Jadi kalau itu sakit, yang pertama
Turu kaki dimana itu suruh dipuji oleh Allah, disegerakan oleh Allah Ta'ala satu surat itu di dunia ini, dan Allah ingin nanti di akhirat tidak ada lagi balasan satu untuk lebih itu satu topik untuk dia tidak mau dia ganti ini diubahkan, tapi baru diubahkan kenapa? Ya boleh bercakap seperti ini. Video nyoba, alhamdulillah sembuh dengan izin Allah, dengan kata Allah, bisa sembuh dengan nyoba sembuh. Berarti Allah fungsi keliling-keliling. Tapi banyak pasti tidak beli fungsi gara-gara seperti itu. Oh tapi yang perlu itu fungsi, beli fungsi masih alhamdulillah. Tapi kalau sembuh fungsi banyak yang belum sembuh. Ketika Allah ingin menghapuskan dosa kita, hukuman dosa kita disegerakan yang dosa kita. Kalau seperti ini orang sakit itu pasti dinikmatinya sedikit. Tapi kalau butuh, bayang terus, karena masih penyakit tidak lari-lari di badanku. Dosa keluarganya dulu. Itu kalau tidak aku naik. Akan itu adalah dosa kita masa lalu yang selama ini kita lakukan. Cara Allah untuk mengampuni dosa itu adalah disegerakannya hukumannya. Hukumannya juga tidak selalu. Kalau itu dihukum nanti di akhirat, hukumannya menjadi luar biasa. Sama dengan murid yang nanti kesalahan dengan ibu. Satu guru itu hukum di sini lah, hukum di sana apa sih kalau bebas. Kalau tak sebabnya selesai. Tapi yang adalah hukum di depan guru, hukum apa kali kepala sini ini galuh. Alhamdulillah. Hukuman disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sembuh, berarti semakin dengan busuk itu berhabis dari Allah itu. Ini Rasulullah SAW yang menyebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Rasulullah, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, maka Dia menyegerakan hukuman baginya di dunia. Dihukum di dunia sesuai dengan dosa. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Rasulullah mengingatkan bahwasanya yang diuji itu bukan cuma kita, tapi para nabi dan rasul juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang lebih menyerupainya itu para sahabat dekat Rasulullah. Dan seterusnya, seorang diberi ujian sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya berat. Jika agamanya lunak, maka dia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ujian tidak berhenti-hentinya menimpa hamba hingga meninggalkannya berjalan di muka bumi dengan tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Ini juga jawaban. Majelis sakit belakang ngaku yang maksiat itu udah sakit-sakit. Tujuannya apa bisa nasihat? Wah sudah itu pasti ada penyakit. Masih rajin, bayar rajin, lagi penyakit. Kalau minimal macam penyakit, orang semuanya bukan pernah semuanya, nggak pernah lagi. Ini jawabannya, hadis ini menjadi jawabannya. Hadis ini jawaban, Rasulullah Tirmizi menjadi jawabannya. Siapa orang yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Nabi seperti itu. Nabi itu semuanya dipuji oleh Allah. Dia dipuji dengan penyakit kusta. Sampai masuk kampung menjijik diuji oleh Allah. Kita belum pernah diuji seperti itu. Jangan dikatakan aku ini dalam baju Quran. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna
qaumin kafirin. Ya Allah, dengan bertimpa dengan aku, rupanya aku tak sanggup ikut. Jangan pula kau uji aku dengan ujian aku yang tak sanggup. Ini baca doa. Minta-minta jangan ada ujian yang kita tak sanggup. Kamu berat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah hadisnya, semakin tinggi agama seorang itu semakin tinggi ujiannya, semakin rendah agama seorang itu semakin rendah ujiannya. Maka kita agama karena tinggi ujiannya. Sudah sampai mati. Sehingga tidak ada celah baginya di dunia ini untuk mengampuni dosa-dosanya. Begitu mati semua dosanya tumpuk. Nah, yang tadi dipuji oleh Allah itu karena Allah berkehendak disegerakan hukuman kita itu di dunia. Diuji dia di dunia dengan kesulitan, diuji dia di dunia dengan segala kesedihan, diuji dia di dunia karena Allah berharap ujian itu akan menjadi penebus semua dosa-dosanya. Karena Allah menginginkan ujian tidak henti-hentinya menimpa hamba hingga meninggalkannya berjalan di muka bumi dengan tidak memiliki dosa sedikit pun. Supaya kita tidak lalu. Ini juga sering ditanya berarti ujian. Kalau kita sekolah, maka sekolah akan ujian. Sekolah kita istilah lagi, berarti ujian itu. Tapi tidak perlu dapat ijazah. Nah, yang sekolah terus kita berarti ujian istimewa, masuk SMP, ujian dulu, masuk SMA, ujian dulu, dan berarti ujian. Sudah dalam ujian berhenti sekolah. Itulah hidup manusia, semakin tinggi dalam ujian. Renungan yang selanjutnya, bahwasanya ujian itu adalah jalan. Selain ujian itu adalah mengukurkan dosa-dosa, maka ujian itu adalah merupakan jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 155-157, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْئًا مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah sudah ingatkan ujian itu, kata Allah, ketakutan, kelaparan, kurang harta, jiwa dan buah-buahan itu di antara bentuk ujian yang ada pada kita. Jadi kalau kita sedikit rasa ketakutan, sekarang ini takut keluar, takut semoga, kemarin takut semoga, ya, ujian dari Allah. Mudah-mudahan karena seperti ujian. Dan masih lagi sekarang ini terbuka, masih mau mereka dalam masjid dan bukan lima. Masjid ada ujungnya ke pasar pasti berbelok masjid ada kelaparan, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi disebutkan Allah di akhir ayat ini, mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Mereka yang diuji itu kalau dia sabar dengan ujian, lalu dia menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ditindakan dari Allah kembali kepada Allah dengan kesabaran itu, maka dijadikan oleh Allah dalam ayat ini, maka itulah orang yang akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Dua yang dia dapat, memperoleh ampunan, yang kedua memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang tidak mendapat cobaan menginginkan pada hari kiamat, ketika orang-orang yang mendapat cobaan diberikan pahala,
sekiranya kulit mereka dahulu dipotong dengan gunting semasa di dunia. Orang yang tidak mendapat cobaan menginginkan pada hari kiamat untuk mengampuni dua mendapat cobaan. Karena ketika orang-orang yang mendapat cobaan diberikan pahala. Coba kalau waktu di dunia dulu kulit dipotong, gunting dengan cobaan seperti itu, barangkali aku juga mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah. Mungkin cerita dari kerjanya. Kau ini langsung banyak musuh, tapi kalau orang apa yang tak lagi siksa, mungkin aku berhenti. Tadi siksa apa siksa kurang atau miskin, siksanya lagi aku sakit terus. Mungkin itu selesai. Kau belum, sekarang kau itu. Akhirnya lu mati dunia, siksa dia berat. Ini api neraka di musuh siksa ini. Aku tahu ini, aku minta diuji baik juga di dunia. Padahal dulu ketika di dunia apakah dia orang merasa tak diuji berapa? Kita semangat, tidak puasa, tidak pernah. Saya ingat kita tahu. Aku udah semangat, tidak puasa, masih tanya baik. Kau semangat mesti terus, apa betul? Kau semangat mesti terus, baca Quran terus, masih sakit lagi. Waktu di dunia ada mengejek orang-orang yang seperti ini. Ada kata Rasulullah yang seperti ini. Orang kafir itu mengejek yang orang yang rajin ibadah ini tetap sakit, tetap tidak duit. Ejek. Apa ini kau juga mahu Tuhan? Dari zaman Rasul dulu orang kafir itu mengatakan seperti itu. Tapi tunggu ketika di akhirat mereka akan menyesal. Dia punya lemak di dunia ini 80 tahun, kalau banyak 80 tahun. Di akhirat itu khalidina fiha abadan sarah selama-lamanya. Jadi orang tadi diuji di dunia ini dengan banyak ujian, selama kita hidup di akhirat kata Rasulullah, semua itu akan menghapuskan dosamu. Di akhirat kamu terbalas dosa. Karena sudah dibalas kita di dunia. Ini akan membuat kita kuat hidup di dunia ini dengan segala ujian dan kita yakin itu caranya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibu min maradin fama siwahu illa khatallahu bihi say'a kama takhattu syajara warqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu gangguan berupa sakit melainkan telah menggugurkan kesalahannya sebagaimana daun pohon berguguran. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu gangguan berupa sakit melainkan Allah menggugurkan kesalahannya sebagaimana daun pohon berguguran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ujian tidak intinya menimpa orang mukmin laki-laki dan perempuan pada dirinya, anaknya dan hartanya hingga ia berjumpa Allah dengan keadaan tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan sebagai hadis sesungguhnya terkena epilepsi dan orang terbuka, maka berdoalah kepada Allah untuk Nabi mengatakan, jika engkau mau, engkau bersabar dan engkau mendapatkan surga. Jika engkau mau, aku berdoa kepada Allah menyembuhkanmu, yang mengatakan aku akan bersabar. Aduh yang sakit nafas. Lalu minta kepada Rasul untuk didoakan sakitnya sembuh. Kata Rasulullah, jadi kalau aku doakan sakitmu sembuh, tapi kalau tidak didoakan sakitmu tidak sembuh, tapi kau mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Kau pilih mana? Ini orang ini biarlah bisa didoakan bila sakit. Doakan aku sembuh ya Rasulullah. Rasulullah, jadi kalau doakan kau sembuh. Cuma itu yang dapat kau sembuh. Tapi kalau tidak doakan kau tetap sakit sesuai dengan kadar kehendak Allah, maka Allah akan menggugurkan dosamu dan memberikan rahmat kepada sedamai dosa doakan. Biarlah Allah begitu setelah Allah sampai mana dosa. Karena kata Rasulullah, adalah Allah memberikan ampunan dan rahmat. Ini hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bukan berarti kita minta disakitkan kepada Allah, tapi apapun yang terjadi, kurangan harta, sakit kita dan sebagainya, jangan sampai kita merasa iri dan merasa cemburu
dulu lihat orang kafir dan kita ingin seperti orang kafir. Namun baik itu berkilas bayar kawan itu. Saya dulu ya berkilas bayar. Makanya dijelaskan Rasulullah, jangan iri, jangan kita merasa kita ini Allah tidak sayang dengan kita dengan kondisi kita sekarang ini. Tapi apapun yang diberikan oleh Allah, semuanya itu adalah karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada hamba-Nya yang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad Said, mengapa engkau memanggil? Dia menjawab, demam. Mengapa engkau menggigil Abu Said? Maka dia menjawab, aku demam. Semoga Allah tidak memberkainya. Beliau menimpali, janganlah mencela demam, karena demam menghilangkan kesalahan anak Adam, sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran. Ditanya si Said itu, Said, kenapa kau tidur demam? Semoga demam ini Allah tidak memberkainya. Semoga Allah tidak memberkainya, tidak memberkahi demam itu. Maksudnya untuk demamnya. Kata Nabi, janganlah kau mengutuk demam itu, karena demam itu seperti daun yang berguguran dari pohonnya itu menggugurkan dosa-dosa. Itulah renungan yang baru yang ketiga, renungan yang ketiga. Banyak ketiga. Kita akan lanjutkan lagi pada renungan yang selanjutnya. Sehingga ini kita yakin dengan qada, dengan qadar Allah yang Allah jadikan kepada kita ada hikmah yang luar biasa atas kehendak Allah yang telah tetapkan atas diri kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari dengan hikmah dan sebuah ketetapan yang kita dapatkan itu, sehingga kita justru ingin lari dari kondisi yang sesungguhnya Allah memberikan sayang dan cintanya kepada kita dengan kesempatan kita untuk mengukurkan semua dosa kita, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sekali lagi saya ingatkan, tidak perlu cemburu dengan orang yang beribadah, tidak perlu cemburu dengan orang kafir, orang-orang yang maksiat yang sampai hari ini tetap jaya-jaya saja. Ya, kita dimulai bagi tingkat nasional dulu, ibu ini besok Islam, ibu ini ngaku Islam, ngaku ulama, apa segala apa peduli banget. Kita kan sering ngomongin, apa peduli pada saudara-saudara lain. Allah cinta itu makanya para ulama itu mereka diberikan pujian karena Allah yang mengangkat derajatnya. Mereka diberikan pujian, diberikan kesusahan karena Allah yang menggugurkan dosa-dosanya. Yang itu memang dibiarkan sampai meninggal. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Bila kurang saya mohon maaf, kalau saya berarti untuk itu diberi daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.